Pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya yang ngebentuk seorang anak sampai jadi diri mereka yang sekarang? Dari mana datangnya sifat mereka, emosi mereka, cara mereka ngelihat dunia? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng cetak biru yang kompleks dari perkembangan seorang anak. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Apa sih yang benar-benar ngebuat seorang anak jadi seperti itu? Apa semuanya udah tertulis di gen mereka sejak lahir? Atau jangan-jangan lingkungan yang punya kendali penuh? Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, kalau ngomongin soal ini, kerangka klasiknya itu selalu soal perdebatan antara nature versus nurture. Materi kita membaginya jadi dua, ada faktor internal, yaitu semua yang datang dari dalam diri anak itu sendiri, kayak sifat bawaan dan genetikanya. Terus ada juga faktor eksternal, yaitu semua pengaruh dari luar, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Keduanya ini ternyata punya peran yang sama-sama penting. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, dari dalam diri si anak itu sendiri. Kita lihat faktor bawaan dan pengalaman-pengalaman awal yang jadi fondasinya. Setiap anak itu lahir dengan paket fondasi yang unik. Pertama, jelas ada faktor keturunan, alias cetak biru genetiknya. Lalu kondisi fisiknya juga ngaruh banget loh. Kesehatan itu bisa sangat mempengaruhi emosi dan energinya. Dan yang gak kalah penting, kondisi psikologisnya. Ini mencakup kecerdasan, cita-cita, bahkan tingkat kecemasan alaminya. Nah, inilah titik awal bagi setiap anak. Ibaratnya gini, pohon apel ya pasti buahnya apel, nggak mungkin jadi durian kan? Genetik itu memang sekuat itu dan nggak bisa kita ubah. Tapi penting banget buat dicatat, ini bukan berarti takdir yang mutlak. Anggap aja genetik itu kanvas kosongnya, nah lukisan yang akan tergambar di atasnya, itu cerita lain lagi. Nah, ini ada satu analogi yang, wah, dalam banget sih. Coba bayangin ya, pengalaman di tahun-tahun awal kehidupan itu ibarat kita mengukir di atas batu. Sekali diukir, mau bagus atau jelek, ya bakal nempel selamanya, permanen. Jadi, momen-momen awal ini, entah itu yang penuh cinta atau yang bikin stres, bakal membentuk semacam kerangka kerja di dalam diri anak. Kerangka inilah yang nantinya jadi kacamata buat si anak melihat dan mengartikan dunia. Semua pengalaman barunya bakal disaring lewat kacamata ini. Makanya, fondasi di masa-masa awal ini benar-benar bertahan seumur hidup. Oke, dari faktor internal, sekarang kita geser sedikit keluar. Kita masuk ke ranah nurture, yaitu pengaruh dari orang-orang terdekat, keluarga, dan teman-temannya. Udah bukan rahasia lagi ya, kalau anak-anak itu peniru yang ulung. Apa yang mereka lihat, itu yang mereka lakukan. Dan panutan nomor satu mereka, tentu aja orang-orang yang mereka lihat setiap hari, terutama orang tuanya. Jadi, orang tua itu ibarat role model pertama dan paling utama buat mereka. Suasana rumah itu ngaruhnya langsung banget. Kalau rumahnya suportif, penuh dukungan, emosi anak cenderung lebih seimbang. Tapi sebaliknya, kalau suasananya tegang atau pola asuhnya ekstrim, wah itu bisa jadi bumerang. Terlalu keras, anak bisa berontak. Terlalu dilindungi, malah bisa-bisa dijauhin temennya karena dianggap nggak mandiri. Tapi kan dunia anak gak cuma di rumah ya. Begitu mereka melangkahkan kaki keluar, masuk ke lingkungan pertemanan, nah apa yang terjadi di sana? Nah, disinilah permainannya jadi beda. Dorongan buat diterima sama teman-teman sebayanya itu kuat banget. Sampai-sampai, kadang aturan dari rumah pun bisa dilanggar demi bisa masuk ke gengnya. Lingkaran pertemanan ini jadi semacam, ya, gym sosial pertama mereka. Di situ mereka belajar negosiasi, kompromi, dan gimana caranya bergaul. Oke, sekarang kita zoom out lagi ya, lebih luas lagi. Ada dua raksasa lain yang ikut ngebentuk karakter anak, sekolah dan media massa. Seringnya kita mikir sekolah itu ya tempat belajar matematika atau bahasa. Padahal lebih dari itu. Menurut sumber yang kita bahas, sekolah, apalagi pendidikan usia dini, punya potensi gede banget buat jadi agen perubahan. Kenapa? Karena ini adalah lingkungan terstruktur pertama buat banyak anak di luar rumah mereka. Gimana caranya sekolah bisa ngebentuk karakter? Ya, pertama, lewat guru-gurunya yang bisa jadi contoh baik. Kedua, lewat aturan dan disiplin yang jelas dan konsisten. Dan ketiga, dengan ngebangun rasa kebersamaan. Jadi anak belajar kalau mereka itu bagian dari sebuah komunitas yang lebih besar. Terus ada guru lain yang gak pernah tidur, selalu ada 24 jam sehari. Media. Bayangin aja, anak-anak bisa berjam-jam di depan layar, menyerap apa aja yang mereka tonton. Pengaruhnya ini super kuat. Dan pertanyaan besarnya adalah, pelajaran apa sih yang sebenarnya lagi mereka pelajari dari situ? Dan dampaknya itu, wih, kemana-mana.
mulai dari ngebentuk pandangan mereka soal mana yang baik dan buruk, ngasih contoh perilaku baru yang bisa mereka tiru, sampai cara mereka memahami hubungan sosial. Ujung-ujungnya ya, ini semua ngebangun cara pandang mereka terhadap dunia. Media itu ya kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, ada risiko konten negatif yang bisa berbahaya. Tapi di sisi lain, potensinya buat hal-hal positif juga gede banget. Contohnya aja, program kayak Sesame Street yang udah terbukti bisa ngajarin banyak hal baik. Jadi kuncinya apa? Ya, pendampingan. Orang tua harus aktif memilih tontonan buat anak-anaknya. Oke, kita udah ngebahas banyak faktor nih, dari internal sampai eksternal. Jadi apa dong intisarinya? Gimana caranya kita bisa menciptakan kondisi yang paling ideal buat anak-anak? Nah, ini dia bagian yang paling penting dan ngasih harapan. Kita emang nggak bisa ngutak-ngatik genetik, itu udah dari sananya. Tapi coba deh pikirin lagi, hampir semua faktor lainnya, suasana rumah, contoh yang kita kasih, sekolah pilihan kita, tontonan yang kita izinkan, itu semua ada di bawah kendali kita, orang-orang dewasa di sekitar mereka. Kalau mau dirangkum, ada 3 hal praktis yang bisa kita lakuin. 1, jadilah contoh yang baik. Ingat, anak lebih sering niru apa yang kita lakuin, bukan cuma apa yang kita omongin. 2, kelola lingkungannya secara sadar. Dan yang ketiga, hargai banget masa-masa awal kehidupan mereka. Fondasi yang kita pasang di tahun-tahun pertama itu bakal jadi penopang seumur hidupnya. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda semua buat merenung sejenak. Dari semua yang udah kita bahas, kira-kira ada nggak satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan hari ini? Bisa jadi satu tindakan, satu obrolan, atau satu pilihan yang bisa ngasih dampak positif buat dunia seorang anak di sekitar Anda.